Kenapa ada orang yang miskin bablas miskin, nggak kaya-kaya, yang menengah di tengah terus, yang kaya bablas kaya. Kok bisa? Nih, mari kita belajar. Ternyata kita harus paham terlebih dahulu satu yang namanya barang konsumtif dan barang produktif. Orang miskin pada waktu terima duit, dia habiskan untuk beli barang-barang yang konsumtif. Beli handphone, ganti dulu. Beli handphone. Terus kemudian beli apa lagi? Beli sepeda motor, nyicil sepeda motor. Begitu naik gaji lagi apa? Loh, masa saya nih, kan saya karyawan biasa naik sepeda motor, sekarang udah manajer ya, Toyota Agya lah, $100, beli Toyota Agya. Terus setelah itu, apa yang terjadi? Naik dia jadi general manager, mau Toyota Agya, jangan ya, minimal Toyota Camry, nyicil lagi Toyota Camry. Terus kemudian menikah, ya menikah harus punya rumah dong, nyicil rumah. Waduh, harus punya pembantu dong, oke, tambah pembantu. Terus lihat, sibuk meningkatkan gaya hidupnya. Kenapa orang-orang menengah nggak kaya-kaya? Ya karena dia sibuk meningkatkan gaya hidup. Orang miskin terima duit langsung habis terus, makanya miskin forever. Sedangkan orang menengah kelihatannya nabung, tapi tabungannya untuk beli hal-hal yang konsumtif. Setiap dibeli, harganya turun. Kemudian, begitu dia naik pangkat lagi jadi direktur, masa naik Toyota Camry, ya naik Mercy. Wah, ini presiden direktur naik Mercy. Nyicil Mercy lagi. Wah, saya presiden direktur, rumahnya harus besar. Pak Tom, rumahnya besar. Saya sabar. Saya bangun rumah dari pasif income. Hukum fisika, perhatikan baik-baik nih. P sama dengan F, A. P sama dengan tekanan, F sama dengan gaya, A area. Gaya sebanding lurus dengan tekanan. Kalau tua Anda sengsara, berarti masa mudanya Anda kebanyakan gaya. Kalau ingin bergaya tanpa atau sedikit tekanan, maka area passive income diperbesar lebih besar dari gaya hidupnya. Lifestyle vs wealth style. Kenapa orang miskin bablas miskin? Ini orang miskin keuangannya seperti ini. Perhatikan baik-baik. Berapapun income Anda, tahukah Anda Mike Tyson? Ya, ini Mike Tyson kategori ini. Oh, Pak Mike Tyson, Pak, pendapatannya besar, tapi dia statusnya orang miskin. Kok bisa? Karena dia langsung masuk ke pengeluaran. Asetnya enggak punya, asetnya diutangkan. Jadi dia begitu banyaknya pengeluaran pada waktu dia umur 42 tahun, total income-nya sudah $400 juta. Tapi dia habisin pada waktu dia umur 42 menyatakan diri bangkrut gara-gara kawin, terus kemudian cerai sama Miss Amerika, itu juga hilang separuh hartanya, terus punya kewajiban banyak, semacam-macam, akhirnya bangkrut, menyatakan diri utang $38 juta. Jadi habis masih utang $38 juta. Jadi bukan orang yang income-nya besar, kalau begini ya kategori miskin. Pengeluaran terus, tidak punya aset. Lanjut. Ini kenapa orang miskin bablas miskin, karena terus habis terus. Orang menengah kenapa tidak kaya-kaya? Ini perhatikan, lanjut Pak Ibu. Punya pendapatan, punya pengeluaran, tapi sebagian besar masuk ke kewajiban. Cicilan mobil mewah, cicilan tas mewah, jam tangan mewah. Kenapa orang kaya bablas kaya? Nih, perhatikan baik-baik, ini penting banget. Ini penting nih, paling penting nih. Kenapa kok orang kaya bablas kaya? Orang kaya pasti akan ada pengeluaran. Tapi pengeluarannya seperlunya. Di awal-awal dia seperlunya dulu. Keliling dunia nanti, sabar, nanti ada caranya. Nah, apa yang dilakukan? Kemudian masuk kemana? Masuk sebagian besar, masuk ke aset. Definisi apa sih aset dan yang namanya kewajiban? Kewajiban itu ya, Pak, rumah itu kan aset. Enggak, kalau Anda nyicil terus, rumah itu kewajiban. Lupa, rumah saya enggak nyicil. Kalau rumah Anda pakai, enggak nyicil, itu tetap kewajiban, karena tiap bulan mengeluarkan uang. Kalau Anda kepengen kaya, ini logika sederhana ya. Kenapa orang kaya bablas kaya? Karena dia punya aset yang produktif. Bukan kaya itu bukan karena banyak uang. Banyak uang itu tampak kaya. Tapi kalau Anda punya aset yang menghasilkan uang, itu Anda kaya sejati. Pendapatan, sebagian tetap masuk pengeluaran, tapi dia bukan pengeluaran lebih dahulu. Dia masukkan aset dulu. Yaitu kemana? Ke deposito, ke saham, ke kos-kosan, ke bisnis yang menghasilkan uang lagi. Apa yang terjadi? Perhatikan. Kos-kosan, deposito, saham, bisnis ini menghasilkan pendapatan kedua. Pendapatan pertama entah dari manapun. Anda jadi karyawan, jadi pegawai negeri, jadi kontraktor, jadi apapun silakan. Pendapatan kedua menghasilkan apa? Aset kedua. Aset kedua menghasilkan apa? Pendapatan ketiga. Pendapatan ketiga menghasilkan apa? Aset ketiga. Aset ketiga menghasilkan apa? Pendapatan keempat. Pendapatan keempat menghasilkan apa? Aset keempat. Aset keempat pendapatan kelima. Lah ini orang kaya bablas kaya. Aset kelima dan seterusnya. Pak, tunggu propertinya banyak, ya pakai jurus ini, darling.